Musim haji tahun 2014 yang lalu, wukuf jatuh pada hari Jumat, tepatnya tanggal 3 Oktober. Banyak orang menyebut ibadah haji seperti itu dengan haji akbar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan haji akbar? Dan benarkah haji akbar itu lebih utama daripada 70 kali ibadah haji? Mohon penjelasan, karena diberitakan ada hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan haji akbar tersebut. Dari Ahdori, Kebonjeruk, Jakarta. Tidak ada keutamaan apa-apa pada ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat, kecuali keutamaan hari Jumat dan ibadah wukuf itu sendiri. Karena hadis tentang itu adalah maudhu alias palsu. Istilah haji akbar itu ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 3 disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nas yaumal hajjil akbar annallaha bari'um minal musyrikin. Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Demikian pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan istilah ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Abi Bakrah ketika masuk hari ke-10 bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempertanyakan kepada para sahabat, hari apakah ini? Bukankah hari ini adalah hari Haji Akbar? Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan haji akbar dalam ayat dan hadis tersebut adalah haji yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, yang sering disebut dengan haji wada atau haji perpisahan, karena 81 hari setelah wukuf beliau wafat. Haji wada itu wukufnya jatuh pada hari Jumat. Dari sini kemudian timbul anggapan, apabila ibadah haji itu wukufnya jatuh pada hari Jumat, maka haji itu disebut haji akbar. Ada juga beberapa hadis Nabi yang diduga dipergunakan oleh sementara orang untuk membenarkan pendapat bahwa ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat itu disebut juga haji akbar. Misalnya hadis hari Jumat itu adalah haji bagi orang-orang miskin, atau hadis hari Jumat itu adalah haji bagi orang-orang fakir. Karenanya apabila ibadah haji jatuh wukufnya pada hari Jumat, maka itu berarti semua orang, baik yang kaya dan yang miskin, melakukan ibadah haji. Itulah yang dimaksud keakraban dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah alur pikiran pendapat tersebut. Dilihat dari kualitasnya, kedua hadis tadi sebenarnya dhaif atau lemah. Dan sekiranya kedua hadis itu sahih, tentu yang dimaksud dengan haji dalam hadis itu adalah pertemuan. Tak ubahnya Arafah merupakan tempat pertemuan bagi orang-orang yang mampu pergi ke sana. Persoalannya, orang-orang miskin itu tidak diwajibkan haji. Karenanya juga tidak perlu ada ibadah tertentu sebagai pengganti haji bagi mereka. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan haji akbar itu adalah ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat. Begitu pula para ahli tafsir kenamaan, baik dahulu maupun yang sekarang. Tidak ada yang melakukan hal itu. Apabila demikian halnya, maka apa yang dimaksud dengan haji akbar seperti yang disebutkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi tadi, haji adalah suatu rangkaian ibadah tertentu yang dikerjakan di tanah suci, Mekah dan sekitarnya, Al-Haram, Al-Maki. Apabila ibadah haji itu hanya terdiri dari tawaf, mengelilingi Ka'bah dan sa'i,
berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah, maka ia disebut haji asgar atau haji kecil yang disebut juga umroh. Sementara apabila ibadah haji itu terdiri dari tawaf, sa'i, ditambah wukuf di Arafah dan bermalam di Muzdalifah, melempar jamroh, bukan jumroh, dan bermalam di Mina, maka ia disebut haji akbar atau haji besar. Haji asgar atau umroh dapat dilakukan setiap saat, sementara haji akbar hanya dapat dilakukan pada saat tertentu, mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Bahkan beberapa amalan tertentu hanya dapat dilakukan pada bulan Zulhijjah saja. Dengan demikian, maka ibadah haji yang dikerjakan oleh umat Islam sedunia dengan melakukan wukuf di Arafah itu sebenarnya adalah haji akbar. Jadi haji akbar akan selalu ada setiap tahun, terlepas apakah wukufnya jatuh pada hari Jumat atau tidak. Apabila demikian halnya, maka kenapa Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan haji akbar? Bukankah hal itu menunjukkan adanya kekhususan bagi haji akbar itu? Jawabannya ialah karena waktu itu saat turunnya ayat itu, orang yang terbiasa menyebutkan haji asgor sebagai rangkaian ibadah yang hanya terdiri dari tawaf dan sa'i, yang kemudian lazim dikenal dengan ibadah umroh. Jadi, untuk membedakan antara haji yang memakai wukuf di Arafah dengan haji yang tidak memakai wukuf, maka untuk jenis yang pertama disebut haji akbar, sementara jenis yang kedua disebut haji asgar. Yang dimaksud dengan haji akbar adalah haji yang memakai wukuf di Arafah. Terlepas apakah wukufnya bertepatan dengan hari Jumat atau tidak, para ulama tidak mempermasalahkan hal itu. Tidak ada pendapat yang kontroversial di kalangan para ulama tentang hal itu, kecuali barangkali pendapat dari orang-orang awam yang sayang sekali justru mendominasi masyarakat muslim di Indonesia. Namun para ulama berbeda pendapat tentang haji akbar seperti yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi di awal tadi. Para ulama tidak berbeda pendapat tentang konotasi haji akbar, melainkan mereka hanya berbeda pendapat tentang konotasi hari haji akbar. Ahli tafsir kondang Imam Ibnu Katsir menuturkan bahwa sejumlah ulama seperti Umar Ibnul Khattab berpendapat bahwa hari haji akbar atau Yaumul Hajj Al-Akbar itu adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjahnya. Sementara sejumlah ulama yang lain seperti Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa yang dimaksud hari haji akbar itu adalah hari Nahar atau Yaumun Nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjahnya. Para ahli tafsir terkemuka seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Imam Ibnu Katsir yang disebut tadi itu tampaknya cenderung untuk menarjihkan atau mengunggulkan pendapat Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ibnu Katsir memberikan ulasan bahwa hari itu merupakan hari yang paling mulia dan paling besar dibanding dengan hari-hari haji yang lain. Sementara Nabi Muhammad SAW sendiri seperti disebut di depan tadi menamakan hari Nahr itu sebagai hari haji akbar. Akan halnya pendapat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa hari haji akbar itu adalah hari Arafah, maka tampaknya juga beralasan. Karena puncak dari amalan ibadah haji adalah di Arafah. Seperti disabdakan Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Sehingga pantas apabila hari Arafah itu disebut sebagai harinya haji. Tentang hadis fadilah haji akbar, memang ada riwayat yang menyebutkan afdalul ayyam yaumu Arafah wa idza wafaqa yaumal jumu'ati fahuwa afdalu min sab'ina hajjah fi ghairi yaumil jumu'ah. Hari yang paling utama adalah hari Arafah. Apabila ia bertepatan dengan hari Jumat, maka ia lebih utama
daripada 70 ibadah haji yang tidak bertepatan pada hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh ahli hadis Abul Hasan Rozin bin Muawiyah dalam kitabnya Jami'us Shihah, seperti dituturkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz. Imam Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmizi menuturkan bahwa di kalangan masyarakat awam ada anggapan bahwa apabila wukuf jatuh pada hari Jumat, maka ibadah haji tahun itu disebut Haji Akbar. Pendapat ini tidak ada dasarnya sama sekali. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Rozin tidak ada sanadnya. Demikian menurut Al-Mubarakfuri. Menurut Imam Ibnu Hajar, seperti dinukil oleh Imam Al-Minawi dalam kitabnya Faidul Qadir, mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Rozin dalam kitabnya Jami'us Shihah, bahwa apabila hari Arafah bertepatan dengan hari Jumat, maka pahala hajinya lebih utama daripada 70 kali haji, maka Imam Ibnu Hajar tidak mengetahui hadis itu. Rozin juga tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Bahkan Rozin juga tidak menyebutkan siapa sumber hadis itu. Syekh Abdul Fattah Abu Guddah, seorang ahli hadis dari Syria, ketika mengedit atau mentahqiq kitab Al-Masnu' fi Ma'rifatul Hadis Al-Mawdu' karya Ali Al-Qari, menyebutkan pendapat beberapa ahli hadis papan atas seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti, dan lain-lain, bahwa apabila salah seorang ahli hadis kondang seperti Imam Ahmad, Imam Ali Al-Madini, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Al-Bukhari, Imam Ibnu As-Salah, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, dan lain-lain mengatakan saya tidak mengetahui hadis ini, atau hadis ini tidak ada sumbernya, sementara tidak ada ahli hadis lain yang menyanggah ungkapan itu, maka ungkapan itu sudah cukup membuktikan bahwa hadis tersebut adalah palsu. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan Imam Ibnu Hajar dan Al-Mubarakfuri, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang fadilah atau keutamaan haji yang wukufnya bertepatan dengan hari Jumat, yang di masyarakat awam disebut Haji Akbar, itu adalah hadis palsu. Dengan demikian, tidak ada keutamaan apa-apa pada ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat itu, kecuali keutamaan hari Jumat dan ibadah wukuf itu sendiri. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, saya sudah punya tabungan yang cukup untuk biaya menunaikan ibadah haji. Saya belum pernah berhaji, tapi saya ingin ibu berangkat duluan. Ini untuk bakti saya kepada ibunda. Sudah benarkah yang saya lakukan ini? Apakah kalau kita bernazar mau menghajikan orang tua, harus segera kita lakukan mesti kita belum berhaji? Apa beda menghajikan orang yang sudah meninggal dan yang masih hidup? Bisakah kita menghajikan orang tua melalui jasa orang lain di Tanah Suci? Dari Rahmatia, Jakarta. Berkenaan dengan menghajikan orang lain, ini ada beberapa riwayat. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendengar seorang jamaah haji bertalbiyah, yaitu membaca labbaik, dengan cara membaca labbaik an subrumah. Kupenuhi panggilanmu, kulaksanakan haji untuk Subrumah. Subrumah itu siapa? Tanya Nabi. Subrumah itu saudara saya. Apakah kamu sudah berhaji? Belum. Lalu Nabi SAW bersabda, seseorang yang belum berhaji tidak boleh menghajikan orang lain.
dia harus menghajikan dirinya terlebih dahulu, baru menghajikan orang lain. Kesimpulannya, orang yang menghajikan orang lain, syaratnya ia harus sudah berhaji. Bahkan sekalipun ia pernah bernazar menghajikan orang lain, dia harus berhaji terlebih dahulu, baru boleh melaksanakan nazarnya itu. Lagi pula dalam urusan melaksanakan kewajiban agama khususnya yang bersifat fardhu ain, tidak dikenal istilah mendahulukan orang lain. Sholat misalnya adalah fardhu ain. Kita masing-masing berkewajiban melaksanakannya. Dalam hal ini kita tidak boleh meninggalkannya dengan alasan mendahulukan orang lain. Dalam hal haji ini, yang terkena kewajiban adalah diri sendiri karena telah memenuhi persyaratannya, yaitu istita'ah, yaitu kemampuan. Jika kita sudah mampu secara finansial, maka kitalah yang wajib haji, sementara orang tua belum. Sehingga orang tua belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Dalam kasus menghajikan orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, syarat menghajikannya sama. Kedua hal ini sama-sama ada hadisnya. Ada seorang datang menemui Nabi, katanya bapaknya sudah tua sekali sehingga tidak bisa duduk di atas onta. Waktu itu onta menjadi kendaraan untuk pergi haji. Bolehkah saya berhaji atas nama bapak saya? Tanyanya. Boleh, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan lain, seseorang yang menemui Nabi bercerita tentang ibunya yang dulu pernah mengatakan keinginannya untuk menjalankan ibadah haji, tapi ajal keburu menghampirinya sebelum sempat melaksanakan keinginannya itu. Bolehkah saya menghajikan ibu yang sudah meninggal? Kata orang itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perumpamaan, kalau ibumu mempunyai hutang, lalu kamu membayarkannya, lunaskah hutang ibumu? Lunas ya Rasulullah. Nah, hutang kepada Allah lebih wajib dilunasi. Tapi orang yang menghajikan itu ada syaratnya, yaitu secara materi sudah mampu, tetapi secara fisik tidak, baik karena tidak sehat atau karena sudah meninggal. Jadi dia wajib berhaji. Kalau secara fisik bisa melaksanakan, dia wajib melakukannya sendiri. Yang menghajikan atau penggantinya harus menguasai rukun dan syarat haji. Menurut peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi, yang menghajikan orang lain adalah anak menghajikan orang tuanya atau saudara menghajikan saudaranya. Namun sebenarnya masalah mengganti ini hanya kebetulan kejadiannya demikian. Menurut ulama, orang lain pun boleh menggantikan asal dia sudah pernah berhaji. Kalau yang dihajikan itu warga Indonesia dan berangkat dari Indonesia, maka dia harus membiayai seseorang sejumlah ongkos naik haji dari Indonesia. Katakanlah dia hanya punya uang 10 juta. Apa sudah wajib haji? Kan belum. Jadi dia tidak bisa diminta dihajikan dengan menitip uang 10 juta. Tidak bisa juga dia nitip dihajikan lewat orang yang memang sudah tinggal di Mekah atau di Madinah. Lalu yang menghajikan berangkat dari Madinah untuk menghajikan si fulan berbekal uang tadi. Kalau cara titip seperti itu dilakukan, yang dihajikan sembrono, yang menghajikan juga sembrono. Praktek badal haji seperti ini perlu diluruskan. Kalau ini dianggap boleh, bisa-bisa akan ada yang nitip diumrohkan saja pada bulan Ramadan. Toh pahalanya sama juga dengan berhaji. Tapi ada pendapat lain boleh membadalkan kepada mukimin, yaitu orang Indonesia yang menetap di Saudi. Tapi dengan catatan harus melalui lembaga resmi atau travel terpercaya agar terhindar dari penipuan. Demikian, wallahu a'lam. Ada jamaah haji yang dilarang masuk ke Masjidil Haram oleh penjaga masjid
karena memakai baju yang ada gambarnya, Bi. Apakah memang dilarang mengenakan pakaian bergambar ketika sholat? Tidak sahkah sholatnya? Tapi mengapa di masjid-masjid saya melihat banyak orang mengenakan pakaian bergambar dan dibiarkan begitu saja? Tidak sedikit yang sholat Jumat memakai kaos bergambar artis. Pernah ketika sholat di depan saya, orang memakai kaos bergambar kepala orang yang lidahnya dijulurkan. Gambarnya besar lagi. Ada pula yang kaosnya bergambar pemimpin partai. Gambarnya mencolok. Saya pernah melihat juga orang pakai kaos bergambar banteng yang matanya membelalak. Konsentrasi saya juga pernah buyar. Bukan oleh gambar, tapi oleh tulisan. Melihat tulisan pada kaos yang dikenakan oleh orang di depan saya jadi penasaran ingin membacanya. Tulisannya begini, ngapain situ ngeliat-liat? Begitu bunyi tulisan itu, dan masih banyak yang lain lagi. Apalagi kaos Dagadu yang tulisannya lucu-lucu lagi. Dari Amin, Tangerang. Orang yang mengenakan baju bergambar hewan atau bergambar orang, sholatnya sah, asalkan baju itu suci, tidak terkena najis, dan menutup aurat. Hanya saja para ulama ahli fikih menghukuminya makruh, alias tidak disukai dan sebaiknya dihindari. Itu disamakan dengan membawa patung sambil sholat. Juga bisa mengganggu konsentrasi jamaah lain. Bisa jadi jamaah tadi yang dilarang petugas masuk ke Masjidil Haram ya karena itu. Baju yang bergambar memang bisa membuyarkan konsentrasi jamaah lain. Sholatnya tidak bisa khusyuk. Siti Aisyah menuturkan Nabi pernah hendak sholat, tetapi melihat kain kelambu rumahnya ada gambar-gambarnya, bukan gambar orang. Karena beliau melarang gambar orang di dalam rumah. Beliau juga meminta kelambu itu diganti dengan yang polos. Memangnya kenapa? Tanya sang istri. Karena ini mengganggu sholatku, kata Nabi. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi mengatakan, menghias masjid makruh hukumnya, karena bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Bahkan kaligrafi pun kalau bisa mengganggu sholat sebaiknya dihindari. Gambar hewan atau orang lebih berat lagi makruhnya, karena ada larangan untuk sholat di depan patung dan gambar orang atau hewan karena menyerupai sembahyangnya orang musyrik. Memang tetap sah sholatnya meski di depannya ada gambar orang atau hewan, tapi jadi makruh. Kalau kita mengalami hal seperti itu, sebaiknya berpindah posisi. Tapi ada pertanyaan unik. Bukankah kita dianjurkan tidak mengarahkan pandangan lurus ke depan, melainkan ke tempat sujud ketika sholat? Jawabnya betul. Tapi kan orang tidak bisa selamanya menghadap ke tempat sujud. Sesekali bisa melihat ke depan. Sholat punya etika tersendiri, yaitu dianjurkan mengenakan pakaian yang bersih, sopan dan tidak bergambar. Warna putih lebih baik. Bahkan menurut ulama, makruh hukumnya sholat dengan mengenakan pakaian kerja atau pakaian untuk main. Kaos oblong seperti yang tadi ditanyakan termasuk kategori ini. Demikian, wallahu a'lam. Saudara saya mengidap penyakit asma dan selalu membawa spray pelega pernapasan. Sewaktu-waktu dia mengalami sesak napas, dia semprotkan obat itu ke mulutnya. Terkadang dalam sehari dia bisa beberapa kali menyemprotkannya, terutama jika hawa sedang dingin atau dia dalam keadaan yang sangat lelah. Menghadapi bulan puasa, saya jadi berpikir, apakah semprotan semacam itu membatalkan puasa?
Sebab saya sendiri biasa menyemprotkan spray penyegar mulut. Bagaimana hukumnya menyemprotkan penyegar mulut selama puasa untuk menghilangkan bau mulut? Kalau hendak bertemu mitra bisnis, biasanya saya suka tidak percaya diri, lebih-lebih jika sedang berpuasa. Dari Andika di Jakarta. Orang berpuasa memang tidak boleh makan dan minum, atau tepatnya tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam perut. Menyemprotkan spray ke mulut juga tidak boleh, sebab membatalkan puasa. Spray itu kan cairan, jadi ada materinya, bukan sekadar angin. Apalagi efek semprotan itu untuk asma adalah memperlancar pernapasan. Berarti cairan itu masuk ke dalam tenggorokan, ke rongga pernapasan, bahkan hingga ke perut. Lalu bagaimana dengan saudara yang sakit asma tadi? Kalau memang dia tidak tahan, harus menyemprotkan spray itu. Kalau tidak, mungkin dia akan menderita sesak napas atau malah bisa meninggal. Ya, itu tergolong uzur atau darurat karena sakit. Tapi untuk memastikan hal ini, dia harus berkonsultasi dulu dengan dokter. Kalau dokter bilang dia harus menyemprotkan spray tadi, sebaiknya dia tidak usah puasa alias membatalkan puasanya. Nanti setelah Ramadan, dia wajib mengqadha atau menggantinya di luar bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Persoalannya, bagaimana kalau seorang penderita asma secara umum yang sangat bergantung dengan spray itu setiap hari? Kalau dalam sebulan itu dia terus mengalami sesak napas dan harus menggunakan spray, ya dia tidak usah berpuasa. Nanti seusai bulan Ramadan, dia harus berusaha mengqadha. Sewaktu-waktu dia merasa sehat, dia harus membayar secara mengangsur sampai puasa sebulan terlunasi. Kalau ternyata dia sakit terus dan tidak ada kesempatan untuk mengqadha hingga datang Ramadan berikutnya, dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda atau tebusan yang harus dibayar oleh seorang muslim karena melakukan kesalahan tertentu dalam ibadah atau meninggalkan ibadah tertentu karena uzur atau halangan, seperti meninggalkan puasa karena sakit, karena berusia lanjut, juga karena sedang menyusui, dan lain-lain. Kalau sampai dia meninggal dan tidak sempat membayar puasanya, maka ahli warisnya wajib menggantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamu soma anhu waliyuhu." Siapa mati dan dia masih menanggung hutang puasa, maka walinya harus berpuasa untuknya. Alhasil, jangan mengesankan agama Islam itu sulit. Islam itu mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Walakin bu'istu bil hanifiyyatis samhah." Tetapi aku diutus dengan agama yang mudah dan toleran. Jadi agama itu janganlah dipersulit, tapi jangan pula dipermudah. Lantas bagaimana dengan spray penyegar mulut? Saran Abi sih tinggalkan barang ini selama berpuasa, karena bau mulut bukan tergolong uzur yang membolehkan pembatalan puasa. Lagi pula,
bagi Allah, bau mulut orang berpuasa itu lebih wangi ketimbang minyak misik atau minyak kesturi. La khulufu famis shaim atyabu indallah mirrihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi ketimbang wanginya minyak misik. Kita pun tak perlu kehilangan kepercayaan diri. Abi kira orang lain bakal memaklumi andai memang mulut bau jika dia tahu sedang berpuasa, lebih-lebih jika ia seorang muslim juga. Demikian, wallahu a'lam. Belum lama ini saya mendapatkan sebuah pesan singkat atau SMS dalam telepon seluler yang berisi ajakan untuk menjawab pertanyaan. Dalam SMS itu disebutkan bahwa jika saya mampu menjawab pertanyaan itu, maka saya akan mendapatkan sebuah nomor undian dengan hadiah haji bersama ustadz terkenal. Makin banyak mengirimkan SMS, maka kesempatan menang juga lebih besar. Biaya untuk satu SMS itu lebih mahal dari SMS biasanya. Pertanyaannya, bolehkah saya mengikuti SMS ini agar bisa berangkat haji seperti yang saya idam-idamkan sejak lama? Dari Yahya, Jakarta. Pertanyaan ini mengingatkan pada kejadian tahun 80-an. Pada saat itu dengan mengusung tema sosial, yaitu kupon sumbangan dana sosial berhadiah atau SDSB, bertebaran di mana-mana. Orang yang membeli kupon itu mendapatkan nomor undian dengan iming-iming mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat besar ketika itu. Dan tidak berapa lama kemudian, kupon tersebut tidak lagi diedarkan karena telah dinyatakan haram, karena itu sama saja dengan judi. Saat ini perusahaan telekomunikasi seluler memang sedang gencar-gencarnya melakukan promosi untuk menarik pelanggan baru atau membuat pelanggan lama tetap loyal. Salah satunya ya dengan membuat kuis-kuis berhadiah besar seperti itu, termasuk haji. Ibarat kata iseng-iseng berhadiah. Sepertinya Abi berpendapat bahwa kuis SMS berhadiah apapun juga sama dengan SDSB itu. SMS berhadiah dapat dianalogikan dengan judi. Mengapa demikian? Nah, untuk memahaminya perlu kita perjelas kriteria judi. Yaitu yang pertama, suatu permainan dapat dianggap judi jika di dalamnya terdapat unsur taruhan. Yang kedua, setiap orang yang ikut serta dalam permainan ini memiliki kemungkinan untuk menang dan juga kalah. Dan yang ketiga, orang yang menang akan memperoleh keuntungan yang sangat besar, sedangkan yang kalah akan mengalami kerugian. Jika tiga kriteria tadi ada dalam satu permainan, maka permainan tersebut termasuk dalam kategori judi, dan keharaman judi telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dalam kuis SMS berhadiah ini, semua kriteria yang telah dipaparkan tadi terpenuhi. Dapat dikatakan demikian karena pertama, biaya SMS yang mesti dikeluarkan si pengirim dapat dianalogikan dengan taruhan.
Apalagi biaya yang dikenakan nominalnya lebih besar dari SMS biasa. Sesuatu disebut sebagai taruhan jika orang yang ikut serta dalam permainan ini tidak mendapatkan apapun, baik berupa benda ataupun manfaat atau jasa sebagai pengganti dari harta yang dikeluarkan. Pengirim kuis SMS dengan biaya misalnya sebesar 2.000 per SMS hanya mendapatkan nomor yang akan diundi tanpa ada pengganti apa yang dapat dimanfaatkan olehnya. Ini termasuk dalam kategori taruhan. Lain halnya dengan orang yang mengeluarkan 5.000 untuk membeli sabun mandi dan ternyata pada kemasannya tertera nomor undian, atau misalnya seseorang yang mengeluarkan uang sebesar 25.000 untuk memangkas rambut, maka ia memperoleh nomor undian dan berkesempatan untuk mendapatkan sejumlah hadiah menarik. Ini bukan merupakan taruhan, sebab telah ada pengganti dari harta yang dikeluarkan, baik berupa benda ataupun jasa. Dan jika beberapa waktu kemudian dia mendapatkan undian, maka tidak ada persoalan, tidak ada masalah untuk mengambil hadiahnya. Kedua, setiap peserta kuis SMS berhadiah ini memiliki kemungkinan menang atau kalah. Tidak setiap orang yang mengirim SMS itu mendapatkan hadiah langsung. Tentunya pada setiap permainan ini menjadi hal yang pasti terjadi. Ketiga, pengirim SMS yang nomor undiannya keluar sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah sebagaimana yang telah dijanjikan. Sedangkan pengirim yang nomor undiannya tidak keluar, ia akan mengalami kerugian akibat biaya pulsa yang telah dikeluarkan. Tak jarang orang yang berambisi memperoleh hadiah menggiurkan dari kuis seperti ini mengirimkan puluhan bahkan ratusan SMS demi mengejar ambisinya itu. Tentu saja jika kalah, nilai pulsa yang dikeluarkan sangat banyak. Seandainya saja uang itu tidak dibelikan pulsa untuk digunakan mengirim SMS, maka pasti ada manfaat lain yang bisa didapatnya. Inilah yang disebut dengan kerugian. Perlu ditekankan di sini bahwa yang menjadi persoalan bukan terletak pada undiannya, akan tetapi pada terpenuhinya kriteria judi yang ada dalam kuis SMS itu sendiri. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengundi ketika hendak bepergian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza arada safarat aqra'a baina nisaihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak melakukan suatu perjalanan, beliau mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara istrinya itu yang anak panah atau undiannya keluar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan pergi bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena berjudi adalah suatu perbuatan haram, maka tentu saja hadiah yang diperoleh dari judi juga haram, meskipun hadiahnya itu ibadah haji. Tidak akan menghilangkan keharaman berjudi yang terdapat dalam kuis SMS itu. Ini sama saja dengan membungkus kotoran dengan kertas roti. Tetap saja kotoran itu tidak akan berubah menjadi kue. Tetap saja ia berbau najis dan haram untuk dimakan. Apabila memaksakan diri ingin tetap mengikuti kuis SMS itu karena beribadah haji adalah cita-cita yang semenjak dulu diidam-idamkan, maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima perbuatan baik dan ibadah seseorang jika harta yang menjadi bekalnya berasal dari perbuatan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu azza wa jalla shadaqatan min gulul wala sholata bighairi tuhur." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah yang berasal dari perbuatan khianat atau haram, juga tidak menerima sholat tanpa bersuci. Hadis riwayat Abu Daud.
Meskipun pada hadis tadi yang disebutkan hanya sedekah, namun dapat dianalogikan kepada semua perbuatan baik dan ibadah terkait dengan harta yang digunakan sebagai bekalnya. Ini artinya ibadah haji yang berasal dari hadiah kuis SMS yang notabene adalah judi tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan lebih buruknya lagi, ibadah haji itu malah menjadi bumerang. Setelah mengetahui bahwa kuis SMS itu haram, boleh jadi motivasi berhaji itu bukan semata-mata karena Allah, namun karena ada faktor lain. Sebab seseorang yang beribadah hanya semata-mata mencari ridho Allah akan menempuh cara yang juga diridhoi oleh Allah. Jangan-jangan bukan pahala yang didapat, malah dosa yang melekat. Nauzubillah. Jika keinginan memang kuat untuk beribadah ke tanah suci dengan niat semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah, maka pasti ada jalannya nanti. Bukan melalui kuis SMS atau perbuatan lain yang telah jelas keharamannya, tapi insya Allah melalui rezeki yang tidak diduga-duga datangnya. Ini sudah menjadi janji Allah bagi setiap hambanya yang bertakwa. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari yang tidak terduga. Surat At-Talaq ayat 2. Semoga jawaban ini dapat difahami dan semoga yang menyaksikan video ini suatu saat ditakdirkan oleh Allah untuk dapat pergi beribadah haji dan umroh dengan cara yang halal. Adapun nama Ustaz Kondang yang dipasang dalam SMS itu, maka hal itu tidak menunjukkan bahwa SMS seperti itu menjadi halal. Karena boleh jadi ia tidak menyadari hukum SMS seperti itu. Demikian, wallahu a'lam. Saya memiliki seorang rekan kerja yang telah bersuami. Namun hubungan suami dengan orang tua rekan saya ini tidak harmonis. Sehingga sang suami mengajak rekan saya ini pergi menjauh dari kedua orang tuanya dan hubungan terputus untuk beberapa lama. Sampai kemudian datang berita bahwa orang tua rekan saya ini akan memutuskan hubungan keluarga dengannya jika ia tidak mau bercerai dengan suaminya. Sedangkan suaminya juga memberi pilihan, jika ia kembali ke orang tuanya maka ia akan diceraikan. Yang menjadi pertanyaan saya, pilihan mana yang harus ia ambil? Mengingat durhaka kepada orang tua adalah dosa besar. Padahal saya juga pernah mendengar suami adalah orang yang harus ditaati seorang wanita pertama kali setelah ia menikah, baru kemudian orang tuanya. Bagaimana saya harus memberikan jawaban kepada rekan saya tersebut? Dari Siti Mariani, Tambun, Bekasi. Cerita pasangan suami istri yang disampaikan ini mirip cerita Sayyidina Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bedanya, dalam cerita yang tadi disampaikan, itu adalah seorang istri yang menghadapi dua pilihan. Apakah taat kepada suami atau orang tua? Sedangkan cerita Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang suami yang menghadapi dua pilihan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi yang kemudian dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan menurut Imam At-Tirmizi hadis ini kualitasnya hasan sahih. Sayyidina Abdullah bin Umar atau akrab dipanggil Ibnu Umar menuturkan, "Kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrihuha
faqala li talliqha fa'abaitu fa'ata Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talliqha. Saya mempunyai seorang istri yang sangat saya cintai, tapi ayahandaku Umar tidak menyukainya. Beliau menyuruh saya, ceraikan istrimu itu. Namun saya tidak menceraikannya. Akhirnya ayahandaku Umar menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal istri saya itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata kepada saya, ceraikan istrimu itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Jelas sudah kan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu? Yaitu apabila terjadi dua pilihan atau dua opsi antara taat kepada suami atau taat kepada orang tua, maka kita harus taat kepada orang tua. Ini artinya bahwa pernikahan itu tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tua, karena anak dan orang tua tidak ada bekasnya atau mantannya, misalnya mantan anak atau mantan orang tua. Tapi tentu saja ketaatan kepada orang tua itu sebatas tidak dalam maksiat kepada Allah. Apabila orang tua menyuruh anaknya bermaksiat, misalnya menyuruh menari dengan meliuk-liukan tubuhnya dan menggoyang-goyangkan bokongnya di hadapan kaum lelaki yang bukan mahramnya, sementara suami melarang perbuatan seperti itu, maka istri wajib taat kepada suaminya. Karena taat kepada seseorang tidak boleh dalam konteks bermaksiat kepada Allah. Demikian, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam. Kerabat saya baru saja menikah. Sayangnya ketika seharusnya masih mengecap bulan madu, mereka berpisah karena masing-masing punya pekerjaan di tempat yang berjauhan. Paling-paling hanya sebulan sekali mereka bertemu. Sang suami tampak kesepian. Untuk menghalau semua itu, ia sering mengunjungi tempat-tempat hiburan. Namun ia tidak berbuat serong. Apakah tindakan suami meninggalkan istri demi pekerjaan dilarang oleh agama? Jika tidak, apa yang harus dilakukan? Berdosakah sang suami bila melakukan onani guna menyalurkan kebutuhan seksualnya? Dari Syauqi di Bekasi. Pada masa sekarang, persoalan itu memang banyak dialami pasangan suami istri. Islam telah menetapkan aturan bahwa suami selaku kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah. Bukan istri dan anak-anaknya yang mencari nafkah. Sementara istri punya kewajiban mengikuti suami. Namun bukan berarti istri tidak boleh bekerja dan meniti karir. Sebab mencari nafkah bagi suami itu kewajiban, tapi bukan hak monopoli. Jadi jika istri ikut bekerja, bagus. Itu merupakan kebaikan dari pihak istri, asal saja tidak sampai merusak tatanan rumah tangga yang digariskan Islam. Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri adalah ratu rumah tangga yang punya kewajiban menangani urusan domestik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Warrajulu fi ahlihi ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Bila masing-masing bersikeras mempertahankan kemauan sendiri, khususnya dalam bekerja dan rela hidup berpisah, pada prinsipnya itu boleh saja.
Namun, bukan tidak mungkin hal itu akan membuat mereka kesepian, seperti yang tadi disampaikan. Lalu untuk mengusir sepi, mereka pergi ke tempat-tempat hiburan. Dalam kondisi seperti itu, boleh jadi iblis dan setan akan bergentayangan, menggoda mereka, menjerumuskan mereka ke lembah maksiat. Dan lagi, bukankah salah satu tujuan utama pernikahan adalah penyaluran kebutuhan seksual? Meski sekali lagi bukan itu satu-satunya. Jadi idealnya suami istri harusnya selalu berkumpul baik dalam suka maupun duka. Namun pada prakteknya memang tidak selalu demikian. Di tengah dunia yang makin modern ini, ada kalanya mereka terpaksa berjauhan. Ada yang berjauhan pada saat-saat tertentu, misalnya suami seorang pelaut, baik sipil maupun militer. Kalau memang kenyataannya seperti itu dan belum ada peluang untuk bekerja di tempat lain, ya tidak apa-apa. Namun banyak pula yang terpaksa berpisah terus-menerus, seperti pada kasus tadi. Menurut Abi, sebaiknya diusahakan agar istri dimutasikan ke tempat domisili sang suami. Kalau ini tidak bisa, ya suami yang mengalah mengusahakan mutasi ke tempat domisili istri. Jika ini tidak bisa juga, maka sang istri harus meninggalkan pekerjaan dan mendampingi sang suami, sebab istri tidak berkewajiban mencari nafkah. Mendatangi tempat-tempat hiburan sebagai upaya menempuh kejenuhan atau kerinduan meski tanpa berbuat serong, itu pekerjaan yang menyerempet bahaya. Apalagi jika tempat hiburan itu dikenal rawan bagi transaksi seks. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kamu mendekati zina. Ayat ini bukan larangan berbuat zina, melainkan larangan melakukan hal-hal yang dapat mendekatkan seseorang menggiring pada dosa besar itu. Dekat aja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Karena Allah yang menciptakan kita pasti tahu 100% tentang diri kita yang bawaannya ingin berbuat dosa terus, apalagi jika ada kesempatan. Contoh lain, seseorang yang minum kopi di kompleks prostitusi, walau tanpa melakukan sesuatu, ia sudah berbuat dosa. Tentunya bobot dosa keduanya tidak sama. Kalau berzina ya termasuk dosa besar, mendekati zina ya bukan dosa besar. Di sini Abi tegaskan bahwa tanggung jawab seorang suami adalah istri, bukan pekerjaan. Ulang, tanggung jawab seorang suami adalah istri, bukan pekerjaan. Artinya, suami memang harus mencari pekerjaan, tapi tanpa harus meninggalkan sang istri. Dalam Islam, yang namanya nafkah tidak hanya bersifat material, misalnya dengan menyediakan tempat tinggal atau dengan mengirim uang saja. Mendampingi istri juga wajib, begitu pula memberi nafkah batin. Misalkan ada seorang suami yang bekerja di sebuah negara yang jauh dari istri, ia hanya memberikan uang tiap bulan, tapi tidak pernah mencampuri atau berhubungan suami istri. Hal ini tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jika dalam kasus ini sang istri rela diperlakukan seperti itu, ya tidak ada persoalan. Namun bila tidak rela, dia bisa menuntut cerai atau khulu ke pengadilan. Oleh karena itu, Abi menyarankan agar suami istri itu berupaya untuk bisa berkumpul. Tidak harus sekarang, tapi setidaknya direncanakan sambil diusahakan. Bila memang harus berpisah, cobalah upayakan bertemu dengan istri seminggu sekali, sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal onani, ada pendapat yang membolehkan, dengan catatan sebagai alternatif terakhir dan tanpa melakukan fantasi seks. Tapi mayoritas ulama berpendapat tidak boleh alias berdosa, karena bukan jalan keluar yang dibenarkan Islam. Ada cara lain yang ditawarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa. Rasulullah mengatakan, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum
al-ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wijaun. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu memberi nafkah, maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, dan Nasa'i. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyarankan agar pemuda yang belum siap menikah itu berpuasa. Sekiranya onani yang dalam bahasa santri disebut istimna itu dibenarkan dalam agama Islam, niscaya Rasulullah menyebut hal itu dalam hadis tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Bagaimanakah hukum berdagang saham di pasar bursa seperti Bursa Efek Jakarta atau BEJ, di mana transaksi tidak menghadirkan barang yang diperjualbelikan secara konkret? Sekarang di Jakarta ada juga yang namanya Islamic Index atau indeks syariah. Dapatkah ia disebut pasar modal Islami? Apa perbedaan pasar bursa umum dengan pasar bursa Islami? Dari M. Sadli, Tangerang, Banten. Berdagang saham di pasar bursa seperti Bursa Efek Jakarta atau BEJ atau Bursa Efek Surabaya atau BES hukumnya sah, walaupun transaksi jual beli itu tidak menghadirkan barang yang dijual secara konkret. Karena sebetulnya saham atau barang yang dijual itu ada konkret dan dimiliki penjualnya. Jadi penjualan itu tidak mengandung unsur gharar atau tipuan. Karena penjualan itu tidak termasuk dalam kategori menjual barang yang tidak ada atau bai al-ma'dum. Sahnya transaksi jual beli tidak selamanya mengharuskan barang yang diperjualbelikan itu hadir. Dalam bai salam, akad pesanan misalnya, barang yang dijual justru belum ada sama sekali, tapi sifat-sifat dan kriteria barang itu sudah diketahui, dan jual beli dengan akad salam atau pesanan ini sah menurut Islam. Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia MUI, pada tanggal 8 Sya'ban 1424 Hijriah atau 4 Oktober 2003 mengeluarkan fatwa tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Fatwa ini menjelaskan berbagai hal berkaitan dengan jual beli saham, baik berkaitan dengan prinsip syariah, pasar modal, emiten yaitu perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah, kriteria jenis efek syariah, transaksi efek yang dilarang, dan sebagainya. Islamic Index atau indeks syariah dapat saja disebut sebagai pasar bursa Islami. Adapun perbedaannya dengan pasar bursa konvensional adalah bahwa pasar bursa Islami tidak memperdagangkan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal yang bertentangan dengan prinsip syariah itu adalah apabila dalam transaksi dan atau barang-barang yang diperjualbelikan itu mengandung unsur maisir atau judi, riba, riswah atau suap, zulm atau doror, merugikan orang atau membahayakan, gharar, tipuan, ada unsur maksiat, dan barang yang diperjualbelikan itu diharamkan. Selama unsur-unsur ini tidak ada, maka transaksi maupun investasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Demikian, wallahu a'lam. Praktek arisan telah menggejala di setiap lapisan masyarakat, baik desa maupun kota. Terlepas dari manfaat arisan itu, di desa kami di sudut Kabupaten Subang,
Jawa Barat, ada beberapa kelompok masyarakat yang berinisiatif mengadakan arisan haji. Arisan itu sampai sekarang telah berjalan selama beberapa tahun dan mau memberangkatkan calon haji yang kesekian dari 8 anggota arisan. Mereka beralasan dengan cara arisan itulah para petani di desa bisa menunaikan haji, walaupun harus membayar uang arisan untuk giliran pemenang berikutnya sampai selesai. Pertanyaannya, bagaimana hukum arisan haji itu? Apakah argumentasi mereka dibenarkan? Dari Ahmad, Subang, Jawa Barat. Tidak boleh. Arisan haji hukumnya bisa makruh bahkan haram. Karena sepulang haji masih punya hutang setoran, kecuali untuk pemenang terakhir, maka boleh. Praktek arisan haji yang mentradisi ini mungkin tidak hanya terjadi di desa sahabat saja. Masyarakat Indonesia pada umumnya mengetahui kewajiban ibadah haji, tapi mereka tidak paham hukum-hukum di dalamnya. Sebelum Abi menjawab hukum arisan haji, perlu diketahui dulu hukum asal arisan itu sendiri. Sebab jika cara memperoleh sesuatu itu dengan jalan yang haram, maka penggunaannya pun dihukumi haram. Arisan menurut agama pada dasarnya dihukumi mubah alias boleh, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada spekulatif yang berbuntut judi. Kebolehan itu bisa saja berubah menjadi haram jika ada sesuatu yang menjadikannya haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan tadi. Demikian pula dengan arisan haji. Pada dasarnya arisan itu dihukumi boleh dengan asumsi untuk investasi. Tapi ketika dikaitkan dengan ibadah haji, maka hukumnya menjadi lain. Seorang muslim baru dikenakan kewajiban haji ketika ia mampu menunaikannya. Dan kemampuan atau istita'ah ini ada dua macam. Yang pertama, mampu binafsihi, yaitu ongkos naik hajinya berasal dari diri sendiri dengan hasil usaha yang dihalalkan agama. Dan yang kedua, mampu bighairihi, yaitu ONH-nya ditanggung orang lain. Sedang bila istita'ah itu tidak ada, maka kewajiban haji pun tidak ada. Ini sesuai kaidah fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersamaan dengan ada dan tidaknya ilat atau alasan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Surat Ali Imran ayat 97. Dalam hadis riwayat Ad-Daruqutni yang disahihkan Al-Hakim, dikatakan bahwa sanggup di sini berarti adanya bekal dan kendaraan. Dari uraian ini jelas bahwa kewajiban haji itu hanya berlaku bagi orang yang sanggup membayar ONH. Maka seorang muslim yang memaksakan dirinya untuk menunaikan ibadah haji padahal ia tidak mampu, misalnya dengan cara mengikuti arisan haji dan ia mendapatkan uang arisan pada putaran-putaran awal, maka hukumnya minimal makruh, bahkan bisa juga haram. Karena ongkos hajinya itu berasal dari uang yang dipinjamkan oleh anggota arisan lainnya. Jadi ia berangkat haji dengan berhutang, sementara ia sendiri belum terkena khitab atau perintah wajib haji. Adapun pemenang terakhir dari anggota arisan yang ada, maka ya sudah wajib menjalankan ibadah haji karena ongkos naik hajinya diperoleh dari tabungannya selama satu putaran arisan itu. Dan ia sudah termasuk mampu
Sebab ONH yang dipakainya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari piutang. Demikian fleksibilitas sekaligus ketegasan hukum Islam dalam menjawab problematika fikih yang terus berkembang. Dan perlu ditegaskan di sini, pintu surga selalu terbuka bagi orang yang ikhlas melakukan ibadah apa saja. Tidak terbatas pada ibadah haji. Bahkan menyantuni anak yatim dan fakir lebih utama dari ibadah haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahu a'lam. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Abi sangat-sangat menghargai segala support yang sahabat berikan kepada channel Abiwan Official. Jika sahabat ada pertanyaan, silahkan DM ke IG Abiwan Official. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.